Halo teman-teman semuanya, dan halo kakak-kakak panitia yang sedang menonton podcast pada kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 dan saya adalah Nirsa Ismail Manda selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini saya kedatangan dua bintang tamu yang keren banget nih. Jadi lebih baik kita kenalan dulu nih sama bintang tamunya. Yang pertama, boleh dulu nih ladies first. Ada Kak Rizka Nurahmasari. Boleh nih langsung perkenalkan diri, terus kasih tahu ada prestasi dan organisasi apa sih yang terbaru yang dijalani sekarang-sekarang ini. Silakan Kak Rizka. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya, Perkenalkan nama saya Rizka Nurmasari. Ya, sekarang saya tinggal di Banten, Kota Serang. Saya sekarang lagi menempuh kuliah di jurusan Sistem Informasi dan itu juga masih awal ya, menanjak semester 2 di Universitas Bina Bangsa. Untuk kesibukan saya sih hari ini ya kadang saya pernah kumpul juga ke komunitas himpunan mahasiswa sistem informasi gitu. Kalau untuk masalah jabatan itu komunitas kami organisasi kaminya lagi belum ada diklat untuk posisi jabatan sih Kak. Ya, sekian cukup. Oke, makasih Kak Rizka. Wah, Kak Rizka ini keren banget ya guys. Terus boleh nih kita langsung dengerin perkenalan dari Kak Ali Wangsa yang pastinya nggak kalah keren. Silakan Kak Ali. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Ali Wangsa Suma, domisilinya di Bandung, dan aku dari Prodi Teknologi Pangan Unpad. Untuk organisasi aku di himpunan juga sama. Sekian dari aku. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kali. Jadi Kak Rizka dan juga Kali ini sama-sama berkecimpung di organisasi himpunan mahasiswa ya, bener kayak gitu? Nah ya, saya sendiri lupa memperkenalkan diri sepertinya. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan masyarakat. Nah, saya di sini bertindak sebagai moderator yang akan membawakan acara podcast kita pada kali ini yang pastinya akan seru abis. Pada podcast kali ini, kami akan membahas 4 tema sekaligus yang pastinya sangat relate nih dengan kehidupan anak muda pada masa sekarang. Yang pertama akan saya bahas nih adalah tips and trick menghilangkan nervous. Seperti yang kita tahu ya, sekarang ini nervous itu menjadi satu hal yang sangat urgent atau menjadi momok bagi para anak muda. Karena yang namanya anak muda ya sering nongki, sering ngumpul, terus habis itu kadang-kadang juga disuruh presentasi, berbicara di depan umum. Kalau misalnya nervous itu pastinya akan sangat mengganggu kegiatan kita sehari-hari kan. Apalagi Kakak Rizka dan Kak Ali ini adalah anggota dari organisasi himpunan mahasiswa. Pastinya untuk berkumpul itu ada tips and triknya tersendiri dong supaya bisa asik dan bisa luas tanpa nervous-nervous nih. Boleh nih dari Kak Ali duluan atau Kak Rizka yang mau menyampaikan gimana sih tips and trik dari kalian berdua untuk menghilangkan nervous? Mau Kariska dulu atau aku dulu nih? Terserah kamu deh, aku mah. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku sendiri paling sering nervous tuh ketika aku disuruh ngomong di depan banyak orang tuh. Kayak kalau offline kan ditunjuk sama dosen tiba-tiba presentasi atau apa gitu. Itu kan kerasa tuh. Nah, aku biasanya keringet dingin gitu. Tapi kalau untuk tips and triknya, kalau dari aku sih kayak ambil napas gitu, ngerileksin dulu. Jadi abis relax dari kitanya, baru maju gitu, maju ke depan dan eh, siap aja gitu. Jadi dari relax itu tuh kalau aku ya kayak bisa ngebuat diri aku lebih siap gitu. Mungkin kalau dari Karisa nih. Ya, kalau aku tipe kalau orang sebenarnya aslinya demam panggung banget ya. Demam panggungnya tuh kayak, ih takut nih gue kayak salah tingkah atau posisi gue kayak gimana gitu. Ya, untuk salah satu kunci utama bagi kita buat nggak nervous itu, pertama kita relaksikan dulu.
ya emosi kita tuh pada diri kita tuh kayak distabilkan dulu ya. Terus juga berpikir tuh orang-orang anggap biasa aja kayak orang teman dekat kita aja. Jadi gak berasumsi ini orang ini banyak di depan kita. Jadi kayak ada satu orang atau nggak dua orang. Jadi kita kayak berpikir cuma satu tujuan aja. Jadi rasa nervous kita itu nggak terlalu gugup banget gitu. Terus siapkan mental bahwa misalkan gue ini bisa loh untuk tampil pede gitu. Jadi ya kunci utamanya ya relaksasi dulu mental kitanya itu dengan stabil. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Tadi tips and trick menghilangkan nervous dari Kak Ali dan juga Kak Rizka. Kalau yang bisa aku simpulkan sih, ini benar nggak? Kalau misal kita itu pertama-tama harus relax, ambil napas, terus siapkan mental, sama yang terakhir, pikirkan aja kalau di depan kita itu orangnya nggak banyak ya. Benar, benar kayak gitu ya? Ya, benar banget. Itu sangat penting kan, kunci utamanya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ali dan juga Kak Rizka. Tadi kan tips and trick menghilangkan nervous sudah. Sekarang kita masuk ke topik yang selanjutnya nih, yaitu adalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, seperti yang kita tahu sekarang ya, di masa pandemi, kita itu susah mengatur pola hidup. Karena kita kebanyakan di rumah. Jadi kalau nggak makan ya tidur, kalau nggak makan tidur. Bangun-bangun tuh cuman buat sholat ya. Kadang-kadang satu hari itu bisa nggak mandi. Ngaku aja deh. Kak Ali sama Kak Rizka nih, kadang-kadang ada kan satu hari yang nggak mandi gitu. Nah, tapi gimana sih dari Kak Ali dan juga Kak Rizka sendiri mengatur pola hidup dan gaya hidup agar di masa pandemi ini tetap teratur gitu dan tetap rajin. Nah, silahkan boleh. Mungkin Siapa dari dulu nih? Kariska dulu aja. Kariska Oh dulu. ya udah. Ya kalau aku kunci utama aku kan aku udah dari kecil udah diajarin manajemen waktu dengan baik ya. Jadi kita harus bisa ngatur waktu dengan tepat kayak waktu untuk istirahat kapan, waktu untuk main kapan, waktu beribadah kapan gitu. Kalau misalkan kita mengatur waktu dengan baik, pasti tindakan kita dalam sehari pun pasti akan berguna dengan bermanfaat gitu. Sekian cukup. Kalau kali silakan. Mungkin kalau aku tipe orangnya masih suka yang menunda-nunda, mungkin sama kayak kebanyakan milenial ya, kayak suka nunda-nunda gitu. Nah, aku salah satu orangnya dan aku nguranginnya tuh ngebuat to-do list gitu, biar semua kegiatan aku nggak yang tertunda gitu loh, kayak selesai gitu satu hari itu ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan di hari itu. Jadi kalau dari aku tipsnya buat to-do list dan mencoba sih. Soalnya kalau nggak dicoba pasti males lagi. Wah, siap. Terima kasih banyak Kak Rizka dan juga Kak Ali tadi ya untuk tips and trick gaya hidup yang sehat dan juga rajin. Tapi saya di sini mau nanya nih, pernah nggak sih udah bikin to-do list ya panjang-panjang, tapi karena mager tuh to-do list-nya nggak dikerjain? Pernah nggak sih? Terus habis itu coba ceritain tuh kenapa bisa sampai kayak gitu loh. Oke, mungkin kalau aku sih pastinya pernah sih, kayak awal-awal gitu kan, kayak ngebuat to-do list nih, udah nyatet dari malamnya. Terus pagi-paginya kayak mager nih kan, biasa pagi-pagi mager mau ngapain, jadi kayak ya udahlah nanti aja gitu. Tahu-tahu udah siang aja. Terus gimana ya, belum selesai nih. Ya udah deh besok lagi. Nah, terus aja besok lagi. Tapi lama-lama sih udah kebiasa pasti, bukan kebiasa ngebesokin ya, tapi kebiasa nyelesain to-do list-nya. Jadi dibangun dari perasaan konsisten itu ya, kayak oh ini harus selesai sekarang lah, aku nggak boleh nunda-nunda lagi. Kalau dari Kariska sendiri nih, pernah nggak sih udah bikin pengen rencana ini, pengen rencana itu, nggak taunya nggak kekerjain gitu karena males gerak. Ya kalau aku sendiri sih kadang pernah ngelakuin kayak gitu. Misalkan udah niat nih, udah dijadwalin hari ini aku ngelakuin A. Kadang tiba-tiba kadang B, terus kadang C gitu kan. Kadang juga kalau ketika kita udah berpikir ngebuat schedule
hari itu kadang kita berpikir misalkan, ih kok bisa sih gue lupa apa gitu tuh. Udah gimana ya? Terus juga bagaimana caranya biar kita nggak lupa, nggak ketinggalan lagi, biar biar teratur juga, ya kita harus niatkan. Kunci utamanya tuh ya niat dulu. Dengan niat sungguh-sungguh, pasti hal apapun akan berjalan dengan baik. Jadi kayak gitu sih, aku ambil hikmahnya. Jadi yang bisa diambil hikmahnya berarti ya Kak Rizka ya. Pokoknya kalau misalnya udah nggak kerja ini udah mager, oh ya udah berarti besok-besok jangan lagi gitu ya berarti ya Kak ya. Oke. Tapi kalian pernah nggak sih ya, ini sekarang aku mau lanjut ke topik yang selanjutnya nih, yaitu adalah manajemen stres. Kan seperti yang kita tahu kalau misalnya mahasiswa kura-kura itu ya, kuliah, organisasi, kalian ikut organisasi himpunan mahasiswa, pasti ada tekanan-tekanan gitu, kayak deadline dari kampus ada, ternyata deadline dari organisasi juga ada, apalagi yang jabatannya sebagai sekretaris tuh misalnya ya, sering banget disuruh buat ini, buat itu, bikin dokumen, segala macam. Nah, kalau dari kalian sendiri sih, gimana cara kalian mengerjakan semuanya itu dengan perasaan bahagia gitu loh, jadi nggak stres-stres, atau itu memang passion kalian aja gitu di organisasi himpunan mahasiswa. Mungkin boleh nih dari Kak Ali dulu. Kayak boleh. Kalau dari aku mungkin kayak yang ngetren sekarang kan kayak anak muda pasti ngilangin stresnya healing kan. Kayak aku coba healing gitu kan sama teman-teman kayak ke tempat-tempat asri lah, tempat-tempat hijau gitu. Walaupun ya lebih ngurangin stresnya ketemu temennya dibanding ngeliatin pemandangannya sih. Jadi kalau tips dari aku sih mungkin cari hiburan sih yang bisa melupakan sementara lah pekerjaan-pekerjaan atau stres-stres yang ngebuat kita terbebani gitu. Boleh nih dari Kariska, mungkin ada yang lain? Ya, baik. Kalau tips aku kadang kalau untuk emang sih kadang penat ya ngaturin waktu untuk waktu kuliah, untuk organisasi. Apalagi kan aku juga pernah berpengalaman sambil kerja juga ya. Jadi tuh kadang pusing banget untuk bagi waktu juga. Ya, dengan cara untuk kita nggak pusing-pusing banget, ya kita gunain waktunya itu untuk healing. Kadang kan anak muda emang suka healing banget kan. Healing jalan-jalan, atau nggak ketemu sama teman-teman yang paling receh, jadi buat kita happy lagi. Atau juga, ya cewek sekarang kadang untuk hilangin healing, biar nggak bad mood tuh kadang nonton drakor kan. Nonton drakor yang bikin lucu-lucu banget, itu kadang bisa meningkatkan rasa bosanan kita tuh udah hilang gitu. Apalagi sambil makan yang manis-manis gitu kan, itu juga bisa meredakan rasa emosional kan. Ya, bisa kayak gitu sih kalau aku. Kalau yang dari aku tangkep nih, Kak Ali dan juga Kak Rizka ini sama-sama suka nongki ya kayaknya. Sama-sama cara penghilang stresnya itu bertemu dengan orang lain. Bener nggak sih kayak gitu? Sama sahabat ya anggapannya ya. Betul banget, Kak. Ya sih, betul banget kan. Kalau aku sih ya karena belum ada doi, jadi ya kita happy fun aja gitu Kak. Para Oh, ini teman-teman ceritanya kita. curhat apa gimana nih? Tapi kayaknya nih Kak Rizka udah lagi PDKT ya. Jadi sebaiknya kita doakan semoga cepet jadi ya Kak Ali ya. Aduh, Amin. jadi malu, iyalah. Kalau Kak Ali sendiri gimana nih? Apakah udah punya doi atau belum nih sama kayak Kak Rizka? Kalau saya kebetulan udah nih. Waduh. Kalau aku masih menikmati masa sendiri aja. Kalau Yuk sama teman-teman, aku yuk, Li. Aduh, di podcast saya jadi ajang itu ya, tembak-tembakan di sini. Bukan take me out, ini bukan take me out, ini podcast itu. Podcast apa ini? Iya, oke. Jadi untuk stress management tadi ya pokoknya healing ya. Jadi walaupun kita sibuk segala macam, jangan lupa kasih reward gitu ke diri sendiri. Kayak misalnya udah habis selesai tugas, selesai organisasi, jalan, atau benar nonton drakor tadi sambil makan yang manis-manis. Jatuhnya habis nonton drakor naiknya berapa kilo ya, Karis?
Gara-gara nggak nyadar udah makan banyak banget. Oke, wah keren banget tuh guys tuh. Berarti kalian harus ingat ya guys, walaupun kita sibuk segala macam, jangan lupa yang namanya kasih reward ke diri sendiri. Jadi biar kita nggak stres. Apa gunanya juga ya jadi orang sukses-sukses banget tapi ternyata stres, kepikiran, tertekan ya ujung-ujungnya kan banyak ya orang-orang yang terlalu dituntut pekerjaan akhirnya bunuh diri. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya. Wah, Kak Rizka geleng-gelengnya itu banget. Jangan sampai tuh berarti ya teman-teman ya. Sekarang kita ke time management. Nih aku tertarik banget ya. Dengar Kak Rizka tadi sempat kuliah sambil organisasi, sambil kerja. Wah ini gimana tuh cara ngatur waktunya? Dari Kak Rizka, gimana sih tips and triknya bisa sampai kayak gitu loh. Ya, baik. Kalau aku emang selalu diatur banget kan dari keluarga aku untuk bagi waktu dengan baik. Ya, sedangkan kan alhamdulillah aku kerja sambil kuliah itu ya karena eh, aku ambil kayak kampus swasta dan itu kan ambil kelas karyawan. Terus itu kan kita juga kayak ambil kelas nih sesuai passion kita gitu. Misalkan bagi waktunya kerja kapan, organisasi kapan, untuk kuliah kapan. Jadi ya kita bisa bagi waktu dengan baik. Terus juga kita bisa omongkan baik ke antara anggota kita gitu di dalam himpunan itu. Kalau misalkan kitanya lagi sibuk, bilang aja sibuk gitu kan. Jangan misalkan kita lagi sibuk tapi nggak ada dapat kabar dari teman-teman rekan kita tuh kadang kita tuh kayak pernah nggak sih kayak di gosipin gitu tuh misalkan gosipinnya kayak ih kok nggak ada kabar sih ini orang serius apa enggak untuk berorganisasi kan ya kan pasti adalah orang yang pada ngomongin kita di belakang lah jadi lebih baik kita ngomong aja kalau apa adanya misalkan kita lagi sibuk ya sibuk gitu kalau lagi kita senggang ya senggang gitu kalau aku sih ya saling terbuka aja kalau mau jalanin sebuah organisasi. Terus juga kita harus juga pandai-pandai waktu kan untuk ngatur waktu kayak gitu. Untuk demi masa depan juga sih. Ya, Demi kalau Ali, masa depan. silakan. Demi masa depan yang cerah ya, berarti kita harus yang namanya bekerja keras. Oke, bener banget. Nih boleh langsung Kak Ali kasih tahu tips and triknya buat ngatur waktu ya. Oke, kalau ngatur waktu mungkin tadi yang to-do list juga bisa tuh kan. Waktu malam-malamnya kita ngebuat to-do list biar besokannya kayak udah tahu gitu apa yang harus dikerjain. Ataupun bisa juga kalau aku sih lewat pengingat gitu yang ada di HP gitu. Bisa pakai Google Calendar. Nah, jadi kan kayak udah ada gitu loh kayak aku kuliah jam segini sampai jam segini. Nah, udah ada alarmnya gitu sebelum kayak setengah jam dari kuliah tuh udah ada. Jadi ingetin sih. Kalau dari aku sih bisa ngegunain lah. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi pengingat juga. Jadi kalau dari aku sih gitu. Berarti kalau misalnya dari Kak Ali nih, ya tadi pakai to-do list, terus habis itu juga pakai alarm yang pengingat ya. Nah, terus habis itu juga dari Kariska ya, kita kalau misalnya lagi sibuk, bilang aja sibuk ke teman-teman. Tapi ya kadang-kadang tuh yang lucunya tuh suka ada orang yang nggak enak gitu kalau bilang dirinya sibuk, takut kayak dikira sok sibuk lah, inilah, itulah. Padahal nggak taunya malah jadi nggak ada kabar dan malah jadi dicariin, ditungguin, kan nggak enak ya Kak Rizka ya. Jadi lebih baik kita jujur aja lah ya kalau misalnya lagi sibuk, jangan sampai membebani diri sendiri gitu. Tapi nggak taunya lagi sibuk ya misalnya mudik kemarin ya, makanya kita sampai berapa hari ketunda itu kan karena kalian juga udah bilang ya kalau misalnya nih lagi sibuk nggak bisa nih lagi mudik gitu ya. Jadi ya nggak saling tunggu-tungguan kayak gitu. Oke, tadi kita udah 3 topik yang nggak berasa. Stress management udah, lifestyle udah, time management udah. Kayaknya ada satu lagi nih yang aku ketinggalan. Satu lagi apa tuh? Kira-kira Kali sama Kariska ada itu nggak sih? Ada ide gitu lah. Temanya tuh satu lagi apa? Apa nih Kak ya? Saya juga bingung nih apa ya. Ya, jangan bingung-bingung nih. Buat Kariska apa nih temanya nih? Satunya.
Silakan Ali. Saya juga bingung, Li. Kalau dua-duanya sama-sama bingung, ya udah saya aja lagi ya yang cari temanya ya. Oke deh, kalau kayak gitu saya mau bahas tentang ini deh ya, insecure. Wah, kalau insecure nih biasanya rame ya dibahas ya, karena ya di masa-masa sekarang ini masa-masanya lagi biasanya ya naksir sama orang gitu. Terus habis itu merasa, ah dia tidak pantas untuk aku. Apakah aku pantas bersanding dengannya? Terus nanti kalau dilihat dia ternyata deket sama cewek lain gitu, terus cewek lainnya tuh cantik banget, terus habis itu pinter, tuh rasanya mau mundur aja gitu lah. Buat cowok-cowok juga suka gitu ya, insecure gitu kalau mau deketin cewek. Mungkin dari kalian boleh nih cerita salah satu pengalaman insecure kalian yang paling kalian ingat. Mungkin dari Kak Rizka dulu nih, karena biasanya yang paling suka overthinking, insecure tuh para ciwi-ciwi gitu loh. Gimana ya? Ini aku curhat boleh kali ya? Boleh banget, boleh banget. Ya, sebenarnya sih aku pernah insecure. Insecure-nya gimana ya? Pernah suka sama orang. Ya, karakter lah kakak tingkat itu. Dia udah pinter, udah ganteng, udah soleh. Tiba-tiba tuh tiba-tiba karakter dia yang perfect itu bisa ngedeketin kita kan. Sedangkan dia aja banyak dikejar-kejar yang cewek-cewek cantik. Terus juga cewek-cewek yang berpendidikan. Kadang kita kayak insecure, ih, gue pantas gak sih kayak gini gitu untuk bersanding dengannya gitu. Terus juga ya dengan adanya insecure, gue kadang bisa kayak berpikir untuk bangkit, jangan kayak kita tuh jangan berpikir kita bahwa itu lemah. Jadi dengan adanya insecure kita bisa meningkatkan keadaan kita gitu. Bisa disebut kayak grow up gitu, tumbuh lebih baik lagi gitu. Jadi untuk menghilangkan rasa insecure itu. Sebenarnya insecure itu sebenarnya kayak positive vibes sih untuk kita berubah jadi lebih baik kan. Ya kan pasti kayak gitu kan. Ya. Kalau Ali, silakan Kak Ali. Ya, mungkin podcastnya udah kayak ini Mamah Dede curhat dong gitu. Jadi kalau dari aku, kalau cowok kayaknya lebih cuek gitu kan. Kalau insecurean tuh kayak ya udah deh gitu. Kalau cowok tuh ya lebih jarang insecure gitu. Tapi kalau aku sendiri kadang insecure tuh kalau ya pencapaian orang sih. Kayak sekarang tuh kan orang-orang tuh ngelihatnya, apalagi online gini kan ngelihatnya dari Instagram, terus kayak lihat orang-orang tuh kayak pencapaiannya banyak banget, kegiatannya banyak banget. Nah, kadang suka insecure gitu. Nah, kalau aku sih eh, suka belajar juga, bersyukur gitu kan, kayak sebenarnya kita juga udah banyak pencapaiannya juga, tapi kita tuh selalu melihat orang lain dulu gitu dibanding melihat diri kita sendiri. Jadi kadang suka insecure tuh kadang suka lupa bersyukur juga. Jadi sedikitkan insecure, perbanyak bersyukur. Sekian dari aku. Oke, kalau yang dari aku tangkep nih, kalau dari Kariska sendiri menjadikan insecure itu sebagai ajang kita memperbaiki diri ya. Jadi lihat orang, ih dia aja bisa, masa aku enggak? Kalau dia kayak gitu, aku harus bisa kayak gitu dong. Kayak misalnya ya di TikTok sekarang banyak dulu before, terus habis itu after, wah tiba-tiba glowing, tinggi ya, terus habis itu badannya jadi body goals. Nah, terus buat Kak Ali sendiri menjadikan insecure itu sebagai ajang untuk kita memperbanyak rasa bersyukur ya, karena kita kadang-kadang suka lihat orang, kok dia cantik banget, oh kok dia ganteng banget, padahal kita sendiri nggak sadar itu, oh ternyata aku juga cantik kok, oh aku juga ganteng kok. Kalau lihat orang menang lomba, pasti mikir kayak, kok dia menang lomba terus ya, kok dia menang ini, menang itu, kok aku masih tidur-tiduran di rumah ya, kayak gitu. Padahal
kita sendiri juga kemarin-kemarin misalnya udah menang lomba gitu loh, cuman beda waktunya aja, dia menang sekarang, kita menang kemarin, atau mungkin dia menang sekarang, kita menang nanti-nanti lusa, dan lain sebagainya. Terus habis itu aku ada cerita dikit nih, jadi ada orang ya yang insecure banget sama salah satu selebgram. Jadi selebgramnya itu kayak punya mobil lah, perhiasan-perhiasan mewah, segala macam. Tapi kan dia lihat itu, kebanyakan insecure itu berasal dari sosial media ya, kita lihat di Instagram. Nah, ternyata yang di si selebgram itu, yang foto kendaraan yang dia pakai foto itu, nah dia pinjam dari orang, terus barang-barang mewahnya itu ternyata dia hasil ngutang, dan segala macam. Ya, jadi kita nggak tahu ya, kehidupan orang di balik sosial media itu kayak gimana. Jadi ya benar, kalau misalnya kita lihat yang kayak gitu, jadiin motivasi gitu buat di diri sendiri. Oh, dia bisa beli ini. Wah, nanti insya Allah aku bisa punya apa, Chanel atau Louis Vuitton gitu ya, Kak Rizka ya. Atau punya apa gitu, skincare mahal-mahal ya, supaya tambah glowing sampai nggak ada pori-porinya misalnya. Atau buat Kak Ali, kalau misalnya lihat yang kayak gitu, oh ternyata dia hasil ngutang. Oh, aku harus lebih banyak bersyukur nih, karena walaupun aku sederhana, tapi aku nggak pernah yang namanya ngutang gitu. Alhamdulillah ya, berarti ya bersyukur dan jadiin batu loncatan gitu. Oke, insecure tadi udah ya, seru banget topiknya, pembahasannya. Terus berikutnya aku mau ngomongin masalah cinta nih, masalah cinta. Karena cinta ini sebenarnya juga soft skill. Karena kalau misalnya cinta itu kan berhubungan dengan orang lain ya, bagaimana kita bisa menjaga komitmen, konsistensi untuk satu orang itu, bagaimana caranya agar setia, tidak bosan, dan dianya tidak pergi. Mungkin aku mau tanya nih sama kalian tuh. Wah, Kak Rizka udah berarti Kak Rizka dulu nih yang ngomong. Aku mau tanya nih sama kalian semua, gimana sih cara cari tahu dia itu beneran suka sama kita atau beneran serius sama kita itu, kayak gimana sih cara cari taunya? Terus gimana sih caranya untuk menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah sayang gitu sama kita? Boleh? Silahkan, Kak Rizka. Ya, aduh ini mah buka kartu ini mah. Oh, maaf, saya tidak bermaksud ya. Monggo, Kak Rizka, monggo. Oke. Tadi biar kita tahu bahwa itu dia mencintai kita atau bukan ya. Kalau aku sih karakter orang yang suka ngetes. Mengetes. Mengetes nih orang suka nggak sih sama kita. Misalkan kadang tuh aku kalau ngetes itu menampilkan bukan kepribadian kita yang aslinya gitu. Menampilkan kepribadian yang kayak buruk banget nih, misalkan aslinya yang kita ya sering males-malesan, maksudnya yang aslinya kita rajin, tapi kita tunjukin ke dia nih males-malesan gitu. Kalau misalkan kita aslinya kayak nggak nurut, kadang kita tunjukinnya nggak nurut. Jadi pengen lihat aja reaksinya. Nih orang nerima nggak sih apa adanya kita kayak gini, keburukan kitanya kayak gini gitu kan. Kalau aku sih tipikal orang kayak gitu, selalu ngetes pasangan kita ini, dia nih bisa nggak sih suka sama kita, sayang nggak sih sama kita dengan apa adanya kondisi kita gini. Terus untuk apa yang pertanyaan kedua? Kalau misalnya nih, dia ternyata wah udah sayang apa adanya nih, walaupun misalnya kita ngupil sembarangan di depan dia ya, tapi dia nggak ilfil-ilfil gitu lah. Gimana sih caranya kita tetap menjaga hubungan baik gitu loh, sampai nanti-nanti ya setia gitu loh, nggak bosan-bosan sama dia, dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau itu ya kunci utamanya ya kita jaga kepercayaannya dia, jaga hatinya dia untuk kita gitu tuh. Terus juga kalau misalnya kita pasti akan tahu kan titik nyamannya seseorang itu seperti apa, titik kejenuhannya orang itu kayak gimana. Dan juga ya kita juga pasti tahu titik yang nggak sukain orang yang kita sukain itu kayak gimana gitu. Ya intinya kita tahulah porsinya dia gitu, porsinya dia, apa yang dia sukain, apa yang dia nggak sukain, terus gitu. Ya, yang penting sih jaga kepercayaannya aja sih. Dalam hubungan itu yang paling penting tuh jaga kepercayaan. Kalau misalkan kepercayaannya itu udah hilang, pasti semua orang pasti nggak akan percaya lagi dengan karakter orang tersebut. Ya, kalau aku sih kayak gitu pengalaman.
Kalau Ali mungkin pengalaman ya, biasanya laki-laki kayak gitu. Ya, dilihat-lihat ahli banget soal percintaan nih Kartika. Jadi kalau dari aku mungkin karena cowok ya aku kayak lebih banyak mencoba sih. Kayak buat membuat suatu hubungan tuh kayak lebih banyak mencobanya aja gitu. Mungkin laki-laki terkenal dengan tebar jaring kan kayak banyak gitu deketin. Nah, lihat yang cocok yang mana. Mungkin gitu ya kalau cowok. Nah, terus kalau pertanyaan kedua nih, menurut aku sih ya bener, setuju banget kata Kariska tadi kayak kepercayaan, terus komunikasi sama komitmen juga sih. Karena mungkin dari pengalaman-pengalaman aku sih kayak komunikasi sama kepercayaan tuh emang dua hal yang mendasar lah buat kedepannya tuh kayak lebih long lasting lah, kayak lebih awet. Ya, Mantap. Udah nih Kak Ali, apa masih ada lagi nih? Ini kayaknya mau ngomong lagi tadi udah. kalau dari aku udah, mungkin dari kami sendiri gimana? Ada Oke, pengalaman? Oke, terima kasih banyak nih ya buat Kak Rizka dan juga Kak Ali tadi. Kalau yang dari aku tangkep ya, pertama kalau Kak Rizka ini dengan cara ngetes menunjukkan, aduh sifat buruk aku ini ya kira-kira kayak gini lah. Terus dari Kak Ali, tebar jaring. Ini aku bingung ya sebenarnya kalian yang menonton ini boleh mengikuti sarannya atau tidak ya? Karena kan kalau tebar jaring itu sama aja kayak fuckboy. Jadi ya kurang tahu sih ini patut dilakukan atau tidak. Terus habis itu untuk menjaga ya agar selalu langgeng, bener banget tuh kepercayaan, komunikasi dan lain sebagainya. Mungkin aku mau cerita juga nih. Aku kan juga punya doi ini. Aku sama doi aku itu sudah jalan 5 tahun. Jadi cara aku buat jaganya itu kami tuh sering melakukan hal-hal bareng gitu kayak misalnya saling memotivasi satu sama lain buat sama-sama ikut lomba atau misalnya sama-sama misalnya kami daftar satu organisasi atau satu pengabdian masyarakat. Nah, kami saling bantu misalnya nyiapin berkas, terus habis itu nanti kan ada tes wawancara saling kayak gantian interview. Pokoknya lakukan aja lah hal-hal yang positif bareng gitu. Karena kalau misalnya insya Allah kalau misalnya yang kita lakuin positif gitulah, insya Allah hubungannya bakal dijaga dan kalau misalnya mulai tumbuh rasa kayak bosen dan lain sebagainya, kita harus ingat-ingat lagi kayak ya awal-awal aku kenal sama dia rasanya kan indah banget gitu loh, asik banget gitu loh. Kalau misalnya bosen ya inget-inget lagi kayak masa-masa dulu atau kenangan-kenangan indah kan orang nggak selamanya bisa selalu baik gitu ya. Pasti ada masa-masa dia ngeselin banget nih orang aku pengen ih nggak usah lah sama dia lagi aku kesel gitu. Cuman ya biasanya kalau misalnya kesel tuh ya keluar kata-kata misalnya aku mau itu aja deh mau udahan gitu. Nah kalau dari saran aku ya jangan kalau misalnya dia ngeselin ya ingat-ingat lagi oh tapi dia banyakan baiknya kok daripada ngeselinnya kan orang nggak selamanya bisa itu ya happy all the time pasti dia kadang-kadang bisa marah-marah juga kadang suka nangis nggak jelas terus habis itu juga kadang rewel terus kadang ya cewek kan cemburuan ya Rizka ya ya kalau cewek cemburuan tuh ya buat yang para cowok-cowok ini harap bersabar aja gitulah bikin ceweknya jadi percaya lagi kayak misalnya cewek tuh ngambek kalau ngambek itu maunya dibisain gitu lah tapi kadang cowok tuh nggak peka kayak ceweknya ngambek malah didiemin juga ikutan kan nggak lucu ya jadi lebih baik kalau misalnya ngambek tuh dibilang aja kamu kok diem-diem aja sih coba dong di itu dong di apa sih dibisain beliin aku sesuatu beliin GoFood gitu bener nggak sih Kak Rizka ya dibeliin No, GoFood Ali denger. Pahamin tuh Ali. iya Jadi ngomong bener buat gitu. si Ali Nino Ali udah mulai aduh habis nih itu ya habis nih aku beli GoFood gitu ya beli minuman kalau misalnya ceweknya ngambek gitu ya. Oke, makasih banyak nih buat Kak Rizka dan juga Kak Ali. Kita hari ini bahasannya ada banyak ya, ada 6 topik dan nggak nyangka ya udah mau 40 menit aja nih, 2 menit lagi 40 menit. Jadi lebih baik kita udahin aja nih podcastnya dan buat teman-teman semuanya jangan lupa walaupun kita sibuk terus habis kita juga banyak kegiatan, jangan lupa memberikan reward ke diri sendiri dan jangan lupa untuk bahagia karena apa gunanya kita hidup di dunia kalau misalnya kita tidak bahagia. Oke, buat Kak Rizka dan Kak Ali mungkin ada kata-kata terakhir nih karena sisa 1 menit lagi boleh silahkan siapapun. Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau dari aku jangan lelah berproses dan jangan lelah bersyukur.
dan tetap tebar jaring buat para cowok. Sekian dari aku. Aduh. Oke deh Kak Alis, siap. Oke, itu ya teman-teman ya. Kak Rizka boleh silahkan. Ini 1 menit lagi Kak Rizka ya. Ya, baik. Untuk aku sih pesannya ambil hikmahnya aja. Jadi, mumpung kita masih muda, kita puas-puaskanlah saja, tingkatkanlah skill kita, ya kan. Terus juga tetaplah bersyukur dengan apa adanya. Terus jangan pernah putus asa, selalulah untuk semangat kejar karir masa depan kita, tetaplah fokus dan atur manajemen kita dengan baik. Ya, sekian cukup. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ali dan juga Kak Rizka untuk podcastnya hari ini yang sangat bermakna, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua dan kakak-kakak panitia yang sudah menonton podcast kami. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin juga. Minal aidin wal faizin. Selamat berlebaran semuanya. Bye. Terima kasih.